Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menanggapi komentar dari salah satu sahabat Longso yang berkomentar seperti ini ya. Jadi sahabat kita ini bermain di bidang PET atau PET atau botol plastik ya, tapi ini selalu mengalami kerugian dan kalah di air. Nah ini minta tanggapan saya, gimana cara pembeliannya supaya tidak mengalami kerugian seperti itu ya. Jadi kira-kira nanti mau potongan berapa persen ya kalau untuk barang yang sudah kotor, barang masih kotor atau barang yang sudah siap dipres ya. Jadi sebelum saya menanggapi komentar atau menjawab komentar dari salah satu sahabat kita ini, di sini saya coba akan mengingatkan kepada teman-teman sesama pemulung atau mungkin sesama pengepul kecil. Nah, banyak kasus yang seperti ini. Jadi kalau misalkan sahabatku sesama pemulung ini memperoleh barang dari mulung itu masih ada airnya, yo mbok ya, ya dibuanglah airnya ya. Karena saya bicara seperti ini ya bukan karena teori, tapi saya juga pernah mengalami ya menjadi pemulung. Suka dukanya pemulung itu saya ngalami ya. Mungkin sahabatku menderita sebagai pemulung, saya mungkin lebih menderita di saat itu karena sekitar 6 tahun saya hidup di jalanan. Saya pernah mengalami hidup di emperan toko, saya pernah ngalami makan yang makanan sisa, makanan bekas itu saya juga pernah ngalami ya. Jalan jauh ya, kaki sampai kayak mau patah itu saya juga ngalami ya. Tapi kalau bisa ya kita sudah bekerja di hal-hal yang kotor, tapi jangan disertai dengan hati kita yang kotor. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan barang yang mungkin ya kalau kita jual itu nggak layak, misalkan barang masih ada kayunya, ada kotorannya, ini sebaiknya kita buang ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita hanya mengejar nyari uang banyak tapi yang bisa dikatakan nggak berkah, niscaya nanti pengeluaran kita juga akan lebih besar ya. Yang biasanya kita makan cuma pakai tempe itu kenyang ya, karena kita mungkin jual barangnya agak jorok ya. Nanti kita makannya sudah mele, makan harus pakai telur, pakai ayam dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan duit jin makan setan ya, itu nggak akan barokah ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada airnya buang, karena kasihan yang beli nantinya. Seperti yang tanggapan pada komentar di video saya sebelumnya, mengalami kerugian, kasihan ya. Jadi kita dapat duit banyak tapi pengepul yang menerima barang kita itu malah justru rugi. Nah, kembali ke ini topik masalahnya ya, menanggapi komentarnya. Jadi kalau untuk barang yang seperti ini ya sahabatku ya, yang masih kotor, ini setelah dibersihkan tapi ini kering ya. Masih kotor, yang dimaksud kotor di sini masih ada tutupnya dan masih ada labelnya ya. Ini kalau sudah dibuang tutupnya dan juga dibuang labelnya ya seperti ini ya. Ini kisaran susutnya 10%. Jadi kalau misalkan 10 kilo, ini kisarannya nanti yang PET atau bodong bersih ini kisaran 9 kilo ya, nyusut 10% kalau yang barang bersih. Nah, tapi kalau kita mau menetapkan harga beli ya, harga beli kita berdasarkan penyusutan, misalkan setiap barang yang kotor gini mau kita susut 10% ya, ini nggak akan ketemu. Kenapa? Karena ada memang yang PET kotor atau bodong kotor tapi sudah bersih ya, nggak ada airnya, tapi kebanyakan ya sisa-sisa airnya ini masih ada ya. Kalau kita terapkan, kita pukul rata 10% ya, nantinya kita akan rugi di saat kita ketemu yang kebetulan ada isinya banyak ya. Nah, terus misalkan kita mau terapkan penyusutannya lebih besar, misalkan 30 atau 40% penyusutannya ya, ini pun nggak akan jalan. Kenapa? Karena nantinya kalau yang pemulung atau penyetor itu jorok ya, banyak airnya, kita susut 30%, ini mungkin nggak apa-apa. Tapi di saat ada pemulung atau pengepul yang memang tertib ya, barangnya itu bersih, mau kita susut 30-40%, niscaya nanti pelanggan kita akan kabur. Nah, terus gimana solusinya? Nah, sebaiknya ya sahabatku ini sedikit agak capek ya, kenapa ya? Kalau kita misalkan habis nimbang satu karung ini ya, alangkah baiknya langsung kita bongkar
ya, kita bongkar ya. Di saat itu juga langsung kita pilihin ya, kita periksa barangnya. Nah, kalau yang banyak airnya ya kita jadikan satu, untuk selanjutnya kita timbang. Nah, bisa kita kembalikan barang tersebut atau kita potong. Misalkan untuk karungnya seperti ini ya, kalau PET kotor ini paling isinya sekitar 5 kilo misalkan, 5 kilo. Nah, setelah kita timbang ya, selanjutnya terus kita pilihin air-airnya, terus kita potongin. Kalau misalkan ini sekitar isinya 8 kilo lebih, ini biasanya barangnya nggak normal ya. Nah, untuk itu memang sekali lagi kalau kita mau menentukan harga pembelian kita itu berdasarkan penyusutan, ini agak sulit. Mau kita hitung nyusut kecil ya, kita patokannya yang PET bersih, ini nanti yang PET kotor kita akan rugi. Yang misalnya barang penyusutannya besar, barang-barang banyak airnya. Kalau kita mau terapkan penyusutannya besar, karena kita beranggapan bahwa ini airnya pasti banyak semua. Nah, ini nanti yang barangnya bersih ini nggak mau nimbang ke tempat kita. Jadi sebaiknya gunakanlah sistem retur ya. Kalau misalkan nggak mau bongkar barang ya, retur. Jadi setiap habis nimbang, sahabatku, habis nimbang misalkan ada yang store berapa orang, tapi ada kesepakatan dulu sebelum nimbang ya, bahwa ini nanti kalau ada airnya segala macam saya pulangin atau saya potong ya. Misalkan di sini tulis ya, si misalkan Tukiman di sini nimbang ya di karungnya. Nah, di saat kita mensortir barang ya, nanti yang barang punya Tukiman itu ya, ini kita pisahkan yang banyak airnya. Nah, untuk berikutnya di saat dia ya nimbang lagi tempat kita, baru kita potong. Tapi kalau untuk itu ya agak resiko kenapa? Kalau kita sebagai pengepul kadang ada pengirim yang hanya sesekali kirim ya. Misalkan kita kasih nama Tukiman, rupanya cuma sekali dia setor tempat kita dan ngebom barang ya. Jadi barangnya cuma misalkan 1 kintal, tapi karena ada airnya jadi 1,5 kintal, kita akan mengalami kerugian. Nah, yang lebih mengurangi kita untuk rugi ya, seperti cara saya yang pertama ya, agak capek sedikit. Setelah nimbang ya langsung kita bongkar ya, kita periksa barangnya. Nah, di saat ada airnya, ada sampahnya dan lain sebagainya, ini bisa kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Tentunya untuk menyampaikannya dengan cara yang humanis ya, cara yang lebih sopan, jangan marah-marah ya. Karena kalau kita terus negurnya juga agak kasar, nanti justru itu akan menimbulkan hal yang kurang baik ya. Pelanggan tersebut mungkin akan kabur dan lain sebagainya ya. Jadi kita bongkar barangnya yang sampah dan air ya, sekali lagi kita kumpulkan, terus kita timbang, kita potong. Ini mungkin lebih aman ya. Jadi sekali lagi bagi penyetor sebaiknya carilah uang yang berkah, dan juga bagi pengepul ya, ini sebaiknya juga lebih berhati-hati, karena memang kalau untuk bermain di PET ini ya, ini sangat riskan ya. Barangnya makan tempat ya, kalau banyak airnya atau sampahnya ini niscaya kita akan rugi. Sekian, mudah-mudahan tanggapan saya ini ada manfaatnya bagi sahabatku semua, khususnya bagi sahabatku yang menanyakan atau berkomentar tentang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.